Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bermuwajahah dalam majelis yang baik. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah orang yang selamat, yang bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita berada dalam bulan suci yang mulia, bulan Ramadan. Dan bulan ini kata Nabi, syahru ummati, bulannya umatku. Yang dimaksudkan tidak lain adalah bulan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, kita harus siapkan mental sebagaimana ketika akan kedatangan tamu yang terhormat, tamu yang mulia, maka tentu kita akan gopoh dan persiapan untuk suguh. Tidak akan lepas dari dua itu. Demikian juga ketika kita berjumpa, kita didatangi tamu yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, maka kita harus menyiapkan mental kita. Minimal kita harus bangga, kita harus senang, kita harus bahagia akan hadirnya bulan suci Ramadan yang mulia ini. Secara umum, kita masyarakat awam ketika bulan suci Ramadan, banyak orang yang ingat terhadap urusan duniawiyah. Misalnya, ketika datang bulan suci Ramadan, dia ingat bahwa sebentar lagi akan Hari Raya Idul Fitri. Dan sebagaimana maklum dan menjadi adat kebiasaan orang-orang kita, maka ketika bulan suci Ramadan datang, ingat pakaian mungkin belum membeli, kemudian sandal belum membeli, kopiah juga, keluarga kita, anak-anak kita, mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan sandang pangan itu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan alangkah susahnya sebenarnya memang kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan layanan yang terbaik bagi keluarga dan anak-anak kita. Nah, ketika seseorang ingat itu, tentu ada perasaan susah dalam hati, mengingat mungkin kemauan itu sangat banyak dan tak terbatas, tapi kemampuannya sangat terbatas. Kita tahu itu. Kemudian mungkin ketika kita masuk ke dalam rumah kita, kita ingat rumah kita belum dicat, belum dilabur istilahnya, maka tentu juga akan menyusahkan kita, menambah beban pikiran kita. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, tentu pekerjaan kita juga terasa berat karena kita memang sedang melaksanakan puasa. Tuntutan kehidupan, kebutuhan keluarga tetap menjadi utama. Di sela-sela itu kita juga punya kewajiban dan tidak boleh tidak untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mampu menghadapi semua itu. Dan yang jelas, ketika akan datang hari raya, kita juga wajib membayar zakat fitrah. Sementara
mungkin dalam benak hati kita beras saat ini naik, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi beban pikiran juga. Tapi yang jelas lagi, bahwa itu semua adalah urusan duniawiyah. Andaikan kita tidak mau memikirkan hal-hal yang seperti itu, nggak apa-apa. Kita nggak beli pakaian pun, kalau hari raya tetap akan jalan, nggak akan berhenti, nggak akan gagal hari raya karena kita tidak memberi pakaian, tidak membeli kue dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kalau mampu, ya kita niat untuk menghormat tamu, itu memang bagus, sangat dianjurkan. Tapi yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah ibadah kita. Karena itulah Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa senang, bahagia karena kedatangan bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, "Man farha biduhuli Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan niran." Siapa orangnya yang senang hatinya, berbahagia, gembira hatinya karena datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan baginya, tubuhnya itu diharamkan oleh Allah dari api neraka. Tetapi tidak boleh disalah tafsirkan. Kalau ada orang yang sudah senang hatinya lalu, saya sudah senang datangnya bulan Ramadan, saya sudah nggak puasa, nggak apa-apa, kan sudah dijamin masuk surga, akan diharamkan tubuh kita dari api neraka. Nggak seperti itu. Itu namanya salah faham. Mengapa demikian? Kalau kita makan sate, enak, betul enak. Tapi bukan berarti sate itu harus kita makan dengan tusuknya juga, tidak. Harus dipilah dan dipilih mana yang bisa memberikan manfaat, mana yang bisa memberi madarat, itu harus kita pisahkan. Karena itu bukan hanya cukup untuk gembira kedatangan bulan suci Ramadan, tapi yang paling penting adalah mengisi kegiatan Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika datang bulan Ramadan dikumpulkan semua anaknya, diminta satu persatu, kau akan mengerjakan apa? Kamu akan mengerjakan apa? Kamu akan mengerjakan apa? Apa yang kamu akan laksanakan dalam suci Ramadan? Mereka putra-putra menjawab, saya akan hatamkan Al-Quran setiap hari, saya akan laksanakan ibadah tarawih setiap hari 3 kali, saya akan menjamin orang yang berpuasa selama 30 hari, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau akhirnya menangis. Mengapa menangis? Wahai anak-anakku, saksikan, sebelum bulan Ramadan tidak ada waktu sedikit pun yang luang untuk lupa kepada Allah. Jadi ketika bulan Ramadan saya nggak bisa nambah sedikit pun. Adakah dari kalian yang mampu, yang mau dan bisa memberikan waktu untuk saya beli? Maka akan saya beli. Tapi apa mungkin? Tidak mungkin. Karena itulah, ini jadi pelajaran bagi kita. Mari kita isi bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan umur, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.